Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan telah menyetujui gencatan senjata selama 2 minggu ke depan dengan Iran. Adapun sebelumnya dilaporkan dalam upaya diplomasi antara Amerika Serikat dan Iran, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif meminta Trump untuk memberikan perpanjangan 2 minggu atas tenggat waktu yang ia tetapkan kepada Iran untuk mengakhiri blokade terhadap minyak dari kawasan Teluk. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pada hari Selasa bahwa ia telah menyetujui gencatan senjata selama 2 minggu dengan Iran, kurang dari 2 jam sebelum tenggat waktu yang ia tetapkan bagi Teheran untuk membuka kembali Selat Hormuz atau menghadapi serangan luas terhadap infrastruktur sipil. Pengumuman melalui media sosial itu menjadi contoh terbaru Trump yang mundur dari ancaman keras setelah sebelumnya ia memperingatkan akan menghabisi Iran jika tuntutannya tidak dipenuhi. Trump mengatakan kesepakatan tersebut bergantung pada persetujuan Iran untuk menghentikan blokade pasokan minyak dan gas melalui Selat Hormuz yang biasanya menangani sekitar 1/5 pengiriman minyak global. Trump mengatakan Iran telah mengajukan proposal 10 poin yang disebutnya sebagai dasar yang bisa dijalankan untuk negosiasi dan ia memperkirakan kesepakatan itu akan dirampungkan dan disahkan selama masa gencatan senjata 2 minggu tersebut. Sebelumnya dilaporkan, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif pada Rabu meminta Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan perpanjangan 2 minggu atas tenggat waktu yang ia tetapkan kepada Iran untuk mengakhiri blokade terhadap minyak dari kawasan Teluk. Sharif mendesak semua pihak yang bertikai untuk mematuhi gencatan senjata di seluruh wilayah selama 2 minggu agar diplomasi dapat mencapai penghentian perang secara tuntas. Ia menambahkan bahwa upaya diplomatik untuk menyelesaikan perang secara damai berjalan stabil, kuat dan semakin intens dengan potensi menghasilkan hasil substansial dalam waktu dekat. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa selanjutnya update dari Bursa Global. Bursa Ekuitas Wall Street mengakhiri perdagangan Selasa dengan pergerakan variatif di tengah tanda-tanda kemajuan dalam negosiasi diplomatik menjelang tenggat waktu yang diberikan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada Iran untuk membuka Selat Hormuz. Menjelang penutupan, ketiga indeks utama berhasil pulih dari tekanan tajam sebelumnya setelah Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menyatakan upaya diplomatik untuk penyelesaian damai konflik di Timur Tengah menunjukkan kemajuan. Pada perdagangan di hari Selasa, Dow Jones Industrial Average ditutup turun 0,18% ke level 46.584, S&P 500 menguat 0,08% ke posisi 6.616 dan Nasdaq Composite yang menguat 0,1% ke posisi 22.017. Ya, sementara itu Bursa Ekuitas Eropa berakhir di zona merah pada perdagangan di hari Selasa dipicu meningkatnya kehati-hatian investor menjelang tenggat waktu yang ditetapkan Presiden Donald Trump kepada Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz. Stock 600 ditutup turun 1,01% ke level 550,59, DAX Jerman menyusut 1,06% ke level 22.921 dan FTSE 100 Inggris yang terkoreksi 0,84% ke level 10.348. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, produsen Sari Roti PT Nippon Indosari Korpindo Tbk menyepakati pembagian dividen tunai sebesar 450 miliar rupiah dalam rapat umum pemegang saham tahunan dan luar biasa yang digelar pada Selasa 7 April 2026. Nilai dividen tersebut setara dengan Rp80,04 per saham. Selain menyetujui pembagian dividen, para pemegang saham juga menyetujui sejumlah agenda penting lainnya. Di antaranya adalah persetujuan laporan tahunan direksi terkait kinerja perseroan sepanjang tahun buku 2025, serta pengesahan laporan keuangan yang mencakup neraca dan perhitungan laba rugi untuk periode yang sama. Adapun sepanjang 2025 lalu, perseroan membukukan pendapatan bersih sebesar Rp3,76 triliun. Perseroan juga mampu menjaga trajektori pertumbuhan jangka panjang dengan compound annual growth rate sekitar 12,9% untuk periode 2010 hingga 2025. Dalam RUPS, perseroan turut memaparkan 6 unit bisnis yang menjadi fondasi pertumbuhan berkelanjutan, yakni Sari Roti, Sari Kue, Sari Choco, Indosari Food Solution, distribusi, serta retail dengan strategi growth beyond bread.
Pemirsa, emiten konstruksi pelat merah PT PP Persero Tbk mengawali tahun dengan mencatatkan pertumbuhan kontrak baru sebesar 32,96% secara tahunan menjadi 3,87 triliun rupiah per Februari 2026. Berdasarkan struktur pemberi kerja, proyek dengan sumber dana dari pemerintah mendominasi perolehan kontrak baru PT PP dengan porsi 73%. Sisanya disumbang proyek BUMN sebesar 18% dan sektor swasta sebesar 9%. Jika ditinjau dari lini bisnis, sektor gedung menjadi kontributor utama dengan porsi 33%, disusul oleh proyek jalan dan jembatan sebesar 30%, sektor smelter dan pertambangan turut memberikan sumbangsi signifikan sebesar 18%. Sekretaris Perusahaan PT PP Joko Raharjo menyampaikan bahwa perolehan kontrak baru ini menjadi bukti kemampuan perseroan dalam menjaga kinerja operasional di tengah dinamika industri konstruksi nasional. Perseroan pun optimistis dapat menjaga momentum pertumbuhan pada tahun 2026. Adapun strategi perseroan saat ini fokus pada penguatan portofolio di berbagai sektor unggulan serta mendukung program pemerintah dalam pemerataan infrastruktur. Ya, di tengah tekanan harga nikel, PT Vale Indonesia Tbk membukukan kinerja keuangan yang solid pada tahun buku 2025. Ditopang pertumbuhan pendapatan, perseroan berhasil mencatatkan kenaikan laba bersih sebesar 32% menjadi 76,1 juta dolar Amerika di sepanjang tahun lalu. PT Vale Indonesia Tbk membukukan kinerja operasional dan keuangan yang solid sepanjang 2025. Di tengah tekanan harga nikel, Vale berupaya untuk memperkuat fondasi ekspansi dan menjaga optimisme menghadapi 2026. Melansir laporan keuangan 2025, Vale membukukan pendapatan senilai 990,19 juta dolar sepanjang 2025. Realisasi itu mencerminkan kenaikan dibandingkan 950,38 juta US dollar pada periode yang sama di tahun 2024. Di sisi bottom line, Vale membukukan laba bersih sebesar 76,1 juta US dollar atau setara 1,27 triliun rupiah sepanjang 2025, meningkat 32% dibandingkan tahun sebelumnya. Manajemen Vale menyatakan kinerja solid tersebut ditopang oleh peningkatan produksi serta efisiensi biaya yang mampu menjaga profitabilitas meskipun pasar komoditas masih menghadapi tekanan. Di tengah harga nikel mate yang lemah, dengan rata-rata realisasi turun 7% menjadi 12.157 dolar per ton, perseroan tetap mencatatkan pertumbuhan pendapatan. Total pendapatan naik 4% menjadi 990,19 juta dolar Amerika. Kenaikan tersebut didorong oleh peningkatan volume penjualan serta perbaikan skema payability nikel mate yang mulai berlaku sejak pertengahan lalu. Berbagai sumber IDX Channel.